Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Setelah pending 2 tahun ya, akhirnya. Sedikit kesaksian. Saya masuk kuliah tahun 2015. Harusnya lulus tahun 2019. Tetapi masuk tahun 2019 belum ada judul yang akan diajukan kepada dosen. Jangankan proposal ya, judul aja nggak punya. Nah masuk tahun 2020 udah tuh. Semangat sudah ada gitu kan, menggebu-gebu. Pokoknya 3 bulan skripsi beres, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kelar 3 bulan. Udah semangat. Judul sudah ada, proposal sudah diajukan, dosen sudah disetujui. Tanpa harus revisi judul, langsung ditunjuk dosen pembimbing dan lain sebagainya. 2020 sudah mulai semangat, tetapi tiba-tiba pandemi kan. Begitu masuk pandemi langsung deh, males banget. Karena kan kalau skripsi kan karya ilmiah ya, harus wawancara, harus datang ke tempat di mana kita akan mengadakan penelitian. Udah mulai ada planning sebenarnya masuk tahun 2020 ke Rumah Pemulihan Victory Outreach sambil ngajar drum, sambil meneliti dan lain sebagainya, tiba-tiba batal, baliklah ke sini gitu kan. Ya, rencana Tuhan juga. Tapi tahun 2020 males, bab 1, bab 2, bab 3 kelar. Tetapi dosen pembimbing sampai nanya, mana David skripsinya ini? 2 teman saya yang wisuda tahun 2020, mereka udah kelar. Udah beres skripsinya dari bab 1 sampai kelar pokoknya. Saya ditanya, ini mana kamu skripsinya? Saya katakan, belum Pak. Udah bikin malam ini aja, besok harus selesai ya. Ya. Sebenarnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 udah. Cuma tinggal penelitiannya ke Rumah Victory Outreach. Saya malesnya harus wawancara gitu. Pengennya tuh wawancara tatap muka. Tetapi karena pandemi ini, wayah nawe lihat melalui WA gitu kan. Video call. Akhirnya lewatlah 2020. Sudahlah pikir. Masuk 2021 tuh. Udah tuh. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kelar. Nah sebelum sidang skripsi saya tanya kepada pihak bendahara. Ada kekurangan administrasi enggak? Saya mau bereskan sekarang. Masalah uang kuliah dan lain sebagainya. Oh ya tunggu ya Pak, saya tunggu tuh. Sidang skripsi itu bulan apa ya? Juni, Februari. Beres sidang skripsi, udah kelar, belum ada balasan dari pihak bendahara. Baru ada balasan itu bulan Agustus. Pertengahan Agustus, tiba-tiba pihak bendahara mengabari saya. Ternyata ada kekurangan. Wah itu langsung, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, leneng kepala saya. Saya telepon pihak bendahara, kenapa ibu dadakan begini? Gitu. Ditambah ada masalah dari uang semester, saya tidak pernah transfer segini. Saya yakin semuanya lunas. Oke nanti dicek lagi katanya. Dicek lagi, tunggu seminggu gak ada kabar, saya telepon lagi. Gimana Bu? Ya tetap segini. Enggak, saya yakin ini transfer dari mana, siapa yang transfernya, biaya segini, coba lihat saya pengen tahu. Karena saya pun kuliah itu dibantu dari salah satu ministry teman saya yang membayarkan biaya kuliah dan lain sebagainya. Saya yakin gak ada nominal segini, semuanya lunas, uang semester gitu. Kalaupun misalnya ada uang semester yang telat bayar dan kurang, biasanya tidak akan bisa dilanjutkan semester selanjutnya gitu loh. Karena saya ingat pun dari pihak staf juga selalu mengingatkan setiap kali saya masuk semester baru, pihak staf dari tempat kuliah selalu mengingatkan uang semester jangan lupa fit, saya selalu bayar. Tunggu lagi 2 minggu nggak ada kabar, ih pika sebelen bener bendahara teh ya. Emang yang namanya bendahara tuh. Siapa di sini bendaharanya? Oke. Enggak ini mah, enggak. Ini menyenangkan. Ya nanti ada makan-makan ya. 2 minggu nggak ada kabar, telepon lagi. Tiba-tiba akhirnya segini, enggak. Akhirnya terjadi clash, yaudah. Nggak ada kabar sama sekali, saya udah yang masa bodoh. Ya udahlah gitu. Ditambah dari pihak kampus juga tidak mengabari gitu kan wisudanya kapan. Saya cuma tanya, kapan wisudanya? Nanti akhir bulan September. Iya tolong kabari.
Tiba-tiba tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau tanggal 6? Tanggal 5 dosen pembimbing saya WA saya. David, kok kamu gak ikut wisuda tahun ini? Saya balas, kata siapa Pak? Ini kata staf. Katanya kamu ada masalah administrasi. Iya betul, saya ada masalah administrasi. Saya jelaskan kepada dosen pembimbing saya. Saya ada masalah administrasi, keuangan. Tetapi saya menunggu kabar dari pihak bendaharanya. Sampai sekarang gak ada kabar. Coba tuh telepon aja ke pihak staf atau pihak bendahara. Saya japri lagi. Mas, iki piye? Kok aku ini tiba-tiba kata dosen pembimbing gak ikut wisuda tahun ini. Gimana ini? Pihak stafnya bingung gitu kan. Oh tunggu sebentar. Saya hubungin bendahara dulu. Ya, ini coba tolonglah, saya sudah tanya bendahara, nggak ada kabarnya ini. Si pihak stafnya juga, iya ini nggak tahu nih bendaharanya juga, aduh susah banget. Iya cobalah tolonglah. Akhirnya menghubungi si stafnya ngehubungin pihak bendahara, lalu terjadi, saya nunggu lagi berapa menit gitu kan. Itu antara pengen marah, pengen mukul sesuatu gitu kan. Monyong bener ini. Gile kata gue. Ini kalau nggak ikut wisuda tahun ini, aduh. Mana mami nanya-nanya terus kan, kapan wisudanya? Kapan wisudanya? Udah melebihi menanyakan kapan menikahnya. Aduh, akhirnya berapa jam kemudian ditelepon lagi. Udah gini aja Fit, kamu bayar uang wisuda aja segini, saya kasih file. Ternyata dia kirim file PDF pendaftaran wisuda. Itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 7. Dan seharusnya tanggal 7 itu adalah hari terakhir uang wisuda beres. Masalah administrasi beres. Itu saya baru dikasih tahu tanggal 5. Monyong banget bener. Gila kata gue. Dalam hati, aduh. Saya lihat rekening pas lah, oke. Pas banget. Saya kirim dan puji Tuhan juga ada berkat juga tiba-tiba diberikan. Udah nih, kapan wisudanya? Akhir bulan, saya udah dapat kabarnya. Ya udah nih, ada berkat, transfer. Pas banget. Kasih transfer, akhirnya puji Tuhan, pas tanggal 7 semua beres. Nah setelah selesai tanggal 7, pagi-paginya di WA kan, David sudah daftar belum? Saya bilang, nanti siang mas, sekalian bayar uang wisuda dan toga. Oh iya, ya sudah, beres semua. Sambil saya ingetin lagi, mas coba tolong tanya sama bendaharanya nih, kekurangan administrasinya sekarang berapa? Karena ada teman saya juga dari ministry juga katanya mau lunaskan. Cok atuh. Oh nanti katanya selesai wisuda. Oke, wisuda kelar tuh. Saya orangnya gak tenang gitu kalau ada masalah utang dan uang gitu ya. Saya bukan tipe orang yang minjem uang lalu hilang. Sorry, it's not me. Ya, itu bukan saya. Jadi bagi kalian yang punya hutang bayar. Gak tenang. Saya coba lagi selesai wisuda. Baru selesai wisuda tuh acara siangnya. Jam 1 jam 3-an lah sore, agak sore. Mas gimana, ada pesan dari bendahara enggak? Masalah administrasinya? Belum. Oke. Saya tunggu sampai sekarang enggak ada kabar. Tetapi bersyukur saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya anugerah Tuhan. Saya bersyukur kali dosen pembimbing saya ingetin itu. Itu benar udah lewat loh tanggal pendaftaran wisuda. Dan dosen pembimbing saya, puji Tuhannya dia ngingetin saya. Padahal dia dosen pembimbing yang, Pak, bab 1 udah dicek belum, direvisi atau apa? Oh nanti belum dibaca. Susah dihubungin bener. Tiba-tiba waktu itu dia menghubungin saya dan itu, waduh. Kalau enggak saudara dahlah tahun depan aja. Wayah nawe gitu kan, dengerin mami, kapan wisudanya. Tetapi bersyukur. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi kalian yang udah kelas 12, yang masuk SMA juga, saya ingetin, masa-masa SMA itu cepat. Gak akan kerasa. Kalian harus tentukan tujuannya, mau kuliah jurusan apa. Jangan sampai menyesal di akhir gitu. Begitu udah masuk kelas 12 ditanya mau kuliah jurusan apa, aduh bingung. Ya udah kawin aja. Atau bantu orang tua aja, dagang. Lah gimana kalau saya nggak kuliah? Kuliah tidak kuliah, punya strata 1 atau tidak punya strata 1 itu tidak jadi jaminan sukses, tidak jadi jaminan bahagia. Saya masuk kuliah itu pertama gara-gara disuruh sama cici-cici saya. Jadi selesai praktek di Margahayu Permai, saya kerja di bengkel sebagai adminis di tempatnya Cihu juga. Nah, cici saya ngomong udah sambil kuliah aja. Ya udah, saya sekalian sambil kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kuliah?
Karena Kementerian Agama mengharuskan pendeta, guru agama itu minimal strata 1. Kenapa? Karena banyak pendeta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pengajarannya. Kedua, banyak pendeta yang termakan hoaks. Soalnya kalau sudah kuliah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah. SD, SMP, SMA mungkin disinggung mengenai karya ilmiah, tetapi di kuliah kita dituntut untuk harus ada fakta dan data. Jadi kalau membuat sebuah statement, pernyataan, kita harus sesuai dengan data dan fakta. Sehingga itu yang menuntut saya untuk saya kuliah. Jadi kalau kalian, saya nggak kuliah gimana dong, nggak masalah. Sukses dan tidak suksesnya tidak tergantung dari kuliah dan tidak kuliah. Tetapi kalau kalian diberikan kesempatan untuk kuliah, kuliahlah. Bagi kalian yang tidak masalah. Bahagia dan tidak bahagia pun tidak jadi jaminan. S1, S2, S3. Banyak yang S3 juga tidak bahagia hidupnya. Jadi kalau kalian punya kesempatan, pakailah. Nah, mari saya mengajak kita sama-sama melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Saya akan menutup 7 dosa mematikan pada malam hari ini. Saya ngobrol sama Spiko, sama Ria, Ciria. Ada satu bahan yang ingin saya sampaikan, memenangkan jiwa. Enggak sih, sebenarnya itu bahasanya rohani banget ya. Intinya mah memurtadkan orang. Sebelumnya sih saya ingin menyampaikan bahan mengenai praise and worship. Cuma pikir, itu mah terlalu gampang. Bukan gampang maksudnya, gampang. Cuma kalau ya ini, kenapa saya ingin menyampaikan mengenai memenangkan jiwa? Saya tuh capek ya ngomongin di depan. Dan saya yakin dan percaya guru-guru sekolah minggu, para penyampai firman pun kayak Kak Aan, Tante Asyu juga sering mengingatkan. Jangan pacaran dengan yang beda agama. Nah, daripada saya ngomong-ngomong terus jangan pacaran dengan beda agama, saya akan ngomong sana pacaran sama beda agama. Tapi kalian harus bisa memurtadkan itu orang. Kalau nggak bisa, nggak usah. Kenapa? Ya kalian yang dimurtadkan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, saya ayat yang ke-12, kalian baca ayat yang ke-13, bergantian sampai ayat yang terakhir. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ulang. Yang prianya nggak kedengeran. So, 2, 3. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat surat kepada Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa ada 2 kuasa yang bekerja dalam dirinya, yaitu kasih karunia dan dosa. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dulu dia adalah seorang yang dikatakan penghujat, penganiaya, dan seorang ganas. Nah, kita melihat bagaimana satu ungkapan, pernyataan dari Rasul Paulus bahwa dia dulu mempunyai background yang tidak benar. Mempunyai background yang tidak baik. Jelas dikatakan dia orang yang suka menghujat, menghina orang Kristen. Dia juga dikatakan sebagai orang yang menganiaya, membunuh bahkan. Dan dikatakan seorang yang ganas, yang tidak peduli. Yang penting dia membela agamanya dulu, yaitu Yahudi. Nah, kita melihat, tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam perjalanan hidupnya, sekalipun dia punya background yang seperti itu, saya yakin dan percaya kalian tidak ada yang seperti Rasul Paulus. Atau ada di antara kalian yang pernah membunuh? Boleh angkat tangannya? Ya, saya pernah membunuh teman saya karena masalah agama. Saya yakin tidak ada. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya ini bahkan dikatakan ayat yang keberapa tuh? Ayat yang ke-15.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bahkan Rasul Paulus menunjuk dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa. Dari semua orang berdosa di dunia ini, dia menunjuk dirinya, aku paling berdosa. Nah, kita melihat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki yang namanya masa lalu. Setiap manusia mempunyai yang namanya catatan kelam kehidupannya. Dan Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, dikatakan seperti itu. Karena kesabaran Tuhan, Allah itu panjang sabar. Cuma saya sebagai guru sekolah minggu yang gak panjang sabar. Allah itu panjang sabar. Saudara mau jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama, Allah sabar. Selama kita masih hidup, Allah panjang sabar. Selama matahari terbit dan terbenam, Allah panjang sabar. Tetapi panjang sabarnya Allah itu ada masanya ternyata. Sepanjang-panjangnya kesabaran seseorang ada masanya. Nah, bersyukur saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua hidup dalam zaman kasih karunia. Orang membunuh masih ada kasih karunia. Ya paling dihukum secara negara. Orang berzina, orang hidup dalam perzinahan, orang hidup dalam hawa nafsu, having sex. Masih ada karunia. Orang melakukan yang namanya sodomi, orang menjadi gay, orang menjadi lesbi, masih ada kasih karunia. Bersyukur kita tidak hidup dalam perjanjian lama di mana Sodom dan Gomora itu benar-benar yang namanya dilaknat. Bahkan penelitian beberapa tahun yang lalu ditemukan bahwa ada kandungan dari planet lain di laut mati. Kan dikatakan laut mati itu adalah Sodom dan Gomora. Ada kandungan dari planet bukan bumi di laut mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, kita bersyukur loh. Kita hidup di zaman karunia. Jadi kalau ada di antara saudara yang gay, lesbi, bertobatlah. Kalian sudah salah jalan. Selalu ada kasih karunia. Tetapi kasih karunia Tuhan itu ada tenggang waktunya. Nah, Rasul Paulus katakan, bersyukur kepada Allah. Aku yang punya masa lalu rusak, seorang penghujat, seorang penganiaya, orang yang ganas, gitu kan. Oleh karena kesabaran Allah, hidupku berubah. Aku yang adalah paling berdosa, oleh karena kasih karunia hidupku berubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di mata Tuhan tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Tidak ada namanya dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Sehingga banyak orang berpikir 7 dosa mematikan. Yang kemarin kita bahas tidaklah terlalu penting. Benar, tetapi faktanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada data, ada fakta ya. Faktanya ada beberapa jurnal yang membahas mengenai demonologi, mengenai 7 dosa mematikan. Dalam perjalanan panjang sejarah gereja, 7 dosa ini selalu disampaikan sebagai 7 dosa, sebagai dosa utama. Ngapa ya turun wae? Riweuh. Nah, 7 dosa ini selalu disampaikan sebagai dosa utama, yang artinya dosa-dosa tersebut melahirkan banyak dosa-dosa lainnya. Karena itu dikatakan 7 dosa mematikan ini disebut sebagai dosa utama. Kita sudah membahas 7 dosa kemarin. Itu kalau secara manusia kita melihatnya, itu bukan dosa. Cuma seperti kebiasaan buruk. Tetapi kita lihat faktanya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada suami membunuh istri oleh karena asuransi. Membunuh anaknya. Kita juga melihat bagaimana berita-berita hari ini. Orang memperkosa itu selalu ada korelasinya dengan masa lalu orang tersebut yang selalu menonton video porno. Yang selalu mengakses video porno. Selalu ada korelasinya. Genosida yang dilakukan oleh Nazi, sudah tahu? Itu karena kesombongan bangsa Arya, pride. Mereka sombong. Mereka mengatakan mereka lah bangsa yang terpilih. Mereka lah bangsa yang unggul. Sehingga mereka membuktikannya dengan melakukan pembunuhan massal. Pembunuhan massal, genosida yang dilakukan oleh Nazi itu dimulai dari pride, sombong.
Orang Yahudi kan sampai sekarang mengakui diri mereka bangsa pilihan. Mereka tidak mengakui bangsa lain. Mereka mengakui diri mereka lah bangsa pilihannya Allah, Jehovah. Tetapi masalahnya ketika berhadapan dengan bangsa Arya, kita lihat, dibunuh semua. Genosida. Faktanya seperti itu. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Ini pernah saya singgung juga. Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai 22 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kita melihat bagaimana Yesus mengkomparkan, mensandingkan gitu ya. Membunuh dengan marah. Yesus katakan hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu kamu marah. Loh, marah itu saudara dalam psikologi itu kan manusiawi. Ada di antara saudara yang tidak pernah marah? Angkat tangannya. Setiap kita punya bagian sensitif. Ada orang marah kalau dia diejek. Ada orang marah kalau dia dibecandain. Ada orang marah kalau dia tidak dihargain. Ada orang marah kalau dia tidak dihormatin. Setiap orang, setiap kita bisa marah. Nah, dunia melihat marah itu sebagai kebiasaan buruk saja. Manusiawi, manusia marah. Tetapi Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuh. Jadi di hadapan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marah tidak manusiawi. Faktanya orang bisa membunuh loh karena marah. Viral tuh berapa hari yang lalu. Anak membunuh ibunya karena tidak dibelikan smartphone. Gila. Stres tuh anak. Saudara bisa mengatakan marah manusiawi, oke. Dunia bisa mengatakan marah manusiawi, iya. Tetapi faktanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah, marah itu cikal bakal membunuh. Ayat yang ke-23 sampai 24-nya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dikatakan seperti ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Setelah Yesus menyinggung mengenai membunuh dan marah, tiba-tiba Yesus menyinggung mengenai memberikan persembahan. Kok bisa? Kemungkinan besar Yesus sedang menyinggung mengenai peristiwa Kain dan Habel. Kedua orang ini mempersembahkan persembahan korban. Tetapi masalahnya yang satu korbannya diterima, yang satu tidak. Nah, Yesus katakan kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu, tiba-tiba engkau teringat. Yesus katakan apa? Tinggalkan persembahanmu, berdamai terlebih dahulu. Kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bagaimana di hadapan Allah, hal yang biasa ternyata luar biasa. Kalau saudara pernah mendengar sebuah istilah butterfly effect, ada yang tahu? Ada yang tahu butterfly effect? Nah, yang IPA. Dian IPA ya katanya ya. Mana Dian? Dian. Yoko. Jelaskan butterfly effect. Kamu IPA kan? Iya, bagus. Hidup IPA. Ada yang tahu butterfly effect? Pen. Apa Pen? Ya. Jadi ada sebuah penelitian katanya. Ini dimulai dari sebuah penelitian bahwa kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amazon itu bisa menandakan sebuah badai di negara Peru kalau nggak salah. Jadi ketika seekor kupu-kupu kepakannya beda, itu ternyata adalah sebuah pertanda terjadinya badai di negara lain.
Akhirnya muncullah butterfly effect. Yang artinya adalah perkara kecil itu bisa mengakibatkan sebuah perkara yang besar. Masalah yang besar. Nah bagi dunia mungkin marah itu biasa. Tetapi bagi Allah itu bisa menjadi butterfly effect. Sebuah perkara kecil yang tidak diselesaikan loh. Orang bisa menyimpan kemarahannya terus sampai jadi bom waktu tiba-tiba bunuh orang. Bisa. Lanjut. Ayat yang ke-27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Nah Matius 5 ayat 27 sampai 28 dikatakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kekenyangan gue. Aduh. Nah, Yesus mengatakan dan membandingkan, ada tertulis dalam hukum Taurat jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu seseorang yang memandang lawan jenisnya menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Jadi menjadi pengikut Yesus orang Kristen itu bukan berarti Taurat itu hilang. Tidak. Taurat itu masih ada. Tetapi dengan sebuah konsep yang lebih jauh sulit. Jadi sudah bisa bayangkan orang menurut dunia memandang lawan jenis lalu sange itu manusiawi. Loh iya, kita kan emang manusia reproduktif. Menurut dunia memandang perempuan, memandang laki-laki lalu ada birahi itu manusiawi kok, nggak apa-apa. Perlu dilampiaskan dengan melakukan onani masturbasi nggak apa-apa. Loh dokter mengatakan seperti itu loh. Kalau kalian ke dokter lalu ngobrol, boleh nggak onani, boleh nggak masturbasi? Mereka kan mengatakan nggak apa-apa, sehat kok. Tetapi faktanya di hadapan Tuhan itu dosa. Kita lihat. Apa yang dilihat oleh dunia sebagai hal yang biasa, ternyata bagi Allah itu perkara, masalah. Dan Yesus katakan hati-hati. Jadi mengikut Yesus menjadi Kristen, waduh susah banget, susah. Tiap hari harus pikul salib. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Ini ngeprank ini, tahu nggak? Loh, ya kan Matius itu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Perhatikan ayat selanjutnya, pikul aku. Tuh itu beban baru coy. Kalian diprank sama Yesus. Dikasih beban baru. Pikul tuh salib. Beban. Tunggu dulu, tidak semua beban itu adalah negatif. Tanya sama binaragawan. Mereka angkat apa tuh tiap hari? Beban coy. Melatih otot. Jadi gak semua beban itu negatif. Tetapi kita lihat, apa yang menurut dunia perkara yang sepele, ternyata di hadapan Tuhan itu masalah. Sehingga sudah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 7 dosa. Kita melihat itu sebagai sebuah kebiasaan buruk, tetapi faktanya dalam perjalanan sejarah gereja dan kekristenan 7 dosa ini selalu menghasilkan, mengakibatkan munculnya dosa-dosa yang besar dalam tanda petik. Oke, kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Kita melihat dalam bahasa aslinya. Kalian mungkin sering dengar ya bahasa asli dari dosa. Roma 6 ayat 23. Di sana dikatakan seperti ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kata dosa. Dalam terjemahan aslinya kata dosa ini dalam bahasa Yunaninya memakai kata hamartia. Hamartia. Pernah dengar ya istilah itu hamartia? Nah hamartia itu seperti ini. Seorang pemanah mengambil busur, mengambil anak panah, lalu dia memanah. Anak panahnya 1 meter dari sasaran itu hamartia. Jadi pengertian hamartia adalah tidak tepat sasaran atau melenceng. 1 meter dari sasaran itu hamartia. Lalu pemanah yang sama mengambil busurnya, mengambil anak panahnya, dia panah lagi sekali lagi. 1 sentimeter dari sasarannya itu tetap hamartia. Tidak tepat sasaran, melenceng. Pemanah yang sama, ambil busur lagi, ambil anak panahnya, dia panah lagi. Anak panahnya 0,1 cm dari sasaran
itu tetap hamartia. Nangkep? Jadi tidak peduli mau jauh atau dekat dari sasaran. Selama tidak tembus ke sasaran itu hamartia. Melenceng. So di hadapan Tuhan gini, gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Engkau marah, engkau simpan kepahitan, dosa di hadapan Tuhan. Sama dengan orang yang membunuh. Engkau lihat video porno, engkau melakukan onani, engkau melakukan masturbasi. Itu dosa di hadapan Tuhan. Sama dengan predator. Penjahat kelamin. Kenapa? Melenceng. Nangkep ya? Tuh, hamartia, dosa. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sekali lagi tidak peduli seberapa besar, kecil yang kau lakukan. Selama itu di hadapan Tuhan dosa ya dosa. Status kita sama seperti orang-orang di penjara. Dari pengertian hamartia ini kita mendapat pengertian mengenai dosa lebih jelas. Sekalipun dosa yang dilakukan nampak begitu kecil dan orang melihatnya cuma kebiasaan buruk. Tapi itu namanya tetap hamartia, artinya melenceng dari sasaran dan target yang ditetapkan Allah. Kita nggak ada latihan kan yang buat minggu sore ya habis ini. Nyantai kan? Nyantai ya. Nyantai ya. Setengah jam lagi kuat ya. Sampai jam 8 nggak apa-apa ya. Nyantai kan? Nggak ngaruh kan ya? Nggak ngaruh. Jam 9. Kalau saya pernah lihat sebuah podcastnya, Christopher Tapiheru. Ada yang tahu Pastor Christopher Tapiheru? Tahu ya. Dia pernah ditanya sama pemuda seperti ini. Pastor, kan kita anak muda ini penuh dengan keingintahuan. Sedikit-sedikit mabuk nggak apa-apa lah ya. Sedikit-sedikit nyoba nyimeng nggak apa-apa lah, cuma sedikit kok. Lalu dia jelaskan seperti ini. Di hadapan Tuhan itu nggak ada dosa yang sedikit-sedikit. Dia memberikan sebuah cerita. Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mengambil istri orang, bukan karena dia berzina, tetapi dia keluar diusir dari Taman Eden, dari hadirat Tuhan dan mengalami yang namanya maut. Itu gara-gara apa? Tepira dengan makan buah doang. Anjrit. Makan buah doang loh, diusir. Itu buahnya juga enggak di jus, coy. Enggak dibuat salad, enggak, cuma kerauk. Allah katakan diusir. Dan dia katakan di hadapan Tuhan enggak ada yang namanya sedikit-sedikit dosa, enggak. Dosa tetaplah dosa. Ngeri loh. Tepira dengan makan buah hungkul. Dia enggak ngerokok, Adam dan Hawa enggak merokok, enggak mabok-mabokan di Taman Eden, wah nge-fly, gini, enggak. Enak ya di Taman Eden, enak, wow, ngeplay dengan para singa-singa dan harimau-harimau memberikan pengaruh yang buruk gitu kan. Kamu dasar singa kamu, wah disik, enggak. Tepira coy, cuma makan buah loh. Diusir dari hadirat Tuhan, pergi dan alami apa? Maut. Gara-gara Adam dan Hawa makan buah, kita menderita sampai hari ini. Adam dan Hawa tidak memperkosa, tidak melakukan kejahatan yang luar biasa dengan makan buah hungkul. Aduh, kesimpulannya, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar kebiasaan buruk. Daripada menghabiskan waktu untuk memberi makan kebiasaan buruk, lebih baik memfokuskan diri untuk mengupgrade diri. Kebiasaan baik, meningkatkan kualitas hidup, perkataan, perbuatan, dan karakter. Ingat, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar kebiasaan buruk.